Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang pemetaan peluang usaha. Kenapa suatu usaha itu perlu dilakukan pemetaan? Karena ancaman dan peluang itu akan selalu ada dari suatu usaha itu. Oleh sebab itu, penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha, ya, agar bisa tumbuh dan bertahan dalam ketatnya persaingan. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan suatu usaha, seorang wirausahawan itu harus melakukan pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha itu dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pemetaan usaha itu juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Nah, jadi pada tahap ini itu akan sangat penting bagi kelanjutan dari usaha yang akan kita rencanakan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita langsung dihadapkan dengan yang namanya analisis SWOT. Itu ya. Mungkin di sini ada yang pernah melihat atau pernah belajar tentang SWOT analisis ini yang terdiri dari 4 faktor. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yang ketiga itu ada opportunities atau peluang atau bisa juga kesempatan, yang keempat itu ada threat atau ancaman. Nah, keempat aspek ini itu yang nanti sebagai faktor-faktor yang akan kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita harus paham dulu nih, analisis SWOT ini itu seperti apa sebetulnya. Nah, kita harus paham dulu. Di sini, di analisis SWOT ini, itu terbagi menjadi dua bagian jika dilihat dari segi sudut pandangnya ya. Yang pertama itu ada dari segi internal, ada eksternal. Yang termasuk ke dalam internal itu ada strength dan weakness. Kemudian yang termasuk ke dalam eksternal itu opportunities dan threat. Maksudnya internal eksternal seperti apa? Jadi maksudnya itu internal perusahaan. Nah, internal perusahaan itu maksudnya seperti apa? Maksudnya itu mulai dari produknya, harganya, promosinya, tempat berjualannya, dan lain-lainnya mengenai faktor-faktor internal. Jadi yang ada di dalam perusahaan atau toko atau apa gitu. Mengenai tentang produknya. Terus sumber daya yang dimiliki ya, itu seperti itu. Sumber daya manusia, sumber daya alam yang atau sumber daya bahan baku gitu ya, lebih tepatnya bahan baku yang dimiliki, apakah banyak atau tidak, seperti itu. Itu strength dan weakness. Selanjutnya, itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu di luar perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi di luar perusahaan tersebut. Mulai dari pengaruh dari teknologi yang tersedia, mulai dari persaingan, kemudian ada dari faktor ekonomi, kondisi masyarakat gitu. Kemudian tingkat atau keadaan sosialnya, tren, dan lain-lainnya seperti itu. Hal tersebut bisa menjadi sebuah peluang ataupun sebuah ancaman. Gitu. Jadi sekali lagi, analisis SWOT itu terbagi menjadi dua. Yang pertama internal yang terdiri dari strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Dan ada faktor eksternalnya di luar perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi di luar perusahaan, terdiri dari peluang dan ancaman. Nah, di sini di bagian atasnya ada pembagian lagi, ada helpful dan harmful, atau membantu dan menghambat lah gitu ya. Tuh, dan di sini kita bisa lihat ada strength dan opportunities yang bisa membantu perusahaan dalam bisnisnya. Jadi hal-hal positif lah. Kemudian ada harmful atau hal-hal negatifnya, itu berupa weakness dan threat. Nah, jadi kita selaku pemilik lah, kita katakan selaku pemilik usaha, kita itu harus tahu dulu nih faktor-faktor yang dimiliki oleh produk yang akan kita rencanakan. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian
peluang yang tersedia itu apa saja, atau ancaman-ancaman yang memungkinkan muncul atau udah muncul itu seperti apa. Kita harus tahu betul. Nah, oleh karena itu, kita di sini akan belajar nih bagaimana caranya menganalisis SWOT. Untuk mempermudah dalam menganalisis kekuatan, di sini sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan nih. Ini pertanyaannya tidak harus pasti ini, bisa improvisasi, bisa 4 aspek kayak gini, ataupun lebih, itu lebih bagus. Pokoknya analisis SWOT itu semakin jelas penjabaran setiap komponennya, setiap faktornya, itu akan semakin baik hasil analisisnya. Nah, di sini ada 4 aspek ini. Yang pertama, kelebihan apa saja yang kamu miliki, tapi orang lain tidak. Itu. Yang kedua, apa yang kamu bisa lakukan lebih baik dari orang lain. Gitu ya. Jadi, kalian ini harus mengenal diri, mengenal produk kalian. Yang lebihnya dari orang lain apa, yang kamu bisa lakukan lebih baik dari orang lain itu apa saja. Tuh ya, jadi kita harus paham diri dan paham orang lain juga, supaya kita tahu kelebihan kita tuh di mananya. Kemudian apa saja hal yang membuat kamu memiliki ciri khas dan unik. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi kekuatan tuh hal uniknya nih. Hal unik juga penting dalam suatu usaha. Semakin unik itu akan mendapatkan nilai jual yang lebih bagus juga. Gitu. Tapi terkadang kalian jangan hanya mengandalkan unik saja. Itu harus didukung dengan faktor-faktor lainnya ya. Selanjutnya ada faktor positif apa saja yang mendukung tujuan Anda ya, tujuan kamu. Jadi ada faktor positif apa aja nih yang dimiliki oleh kalian. Baik itu misalkan kalian punya semangat yang tinggi, SDM-nya gitu, sumber daya manusianya atau karyawannya, lah, lebih gampangnya. Orang-orang yang memproduksinya memiliki semangat yang tinggi, kayak gitu. Itu termasuk strength bagi suatu perusahaan. Kita masuk ke bagian kelemahannya atau weakness. Di sini contohnya ada 4. Hal apa saja yang harus kamu tingkatkan? Nah, maksudnya jadi kita harus tahu nih, hal yang sekarang masih lemah dan harus ditingkatkan tuh apa sih? Itu. Jadi kita harus tahu tidak hanya kelebihannya, tapi kita harus sadar diri kekurangannya itu di mana saja. Yang keduanya, hal apa saja yang harus kamu cegah supaya tidak terjadi sesuatu nih. Itu kalian juga harus kenal terhadap hal itu. Selanjutnya, apa saja yang dilihat orang lain sebagai kelemahan kamu. Nah, untuk mengetahui ini, kalian kan biasanya kalau ngaca sendiri biasanya suka agak susah gitu ya untuk mengetahui kelemahan sendiri. Bisa meminta bantuan dari misalkan kalian membuat suatu produk nih, coba ditesterkan, dikasih tester ke orang lain. Nah, terus minta penilaian dia, seperti apa hasil atau reaksinya gitu ya. Reaksi ketika memakan produk kalian. Nah, kita bisa tahu dari sana apakah ada kelebihannya atau kekurangannya. Bisa seperti itu. Yang keempat, faktor apa saja yang membuat kamu terpuruk. Nah, ini kita bisa tahu juga dengan cara ya menjalankan dulu usaha kita supaya tahu apa sih kelemahan atau kesulitan dalam membuat suatu produk ini. Seperti itu. Selanjutnya ini ada peluang. Nah, ini yang pertama ada peluang apa saja yang kamu jumpai. Nah, ini ya. Jadi, ketika membuat suatu usaha, kita harus tahu dulu peluang apa saja yang tersedia. Misalkan kalian ngambil satu buah peluang usaha. Nah, pasti ada peluang usaha yang mirip-mirip lah. Nah, itu juga boleh dijadikan sebagai peluang di sini. Gitu. Atau misalkan dari segi konsumennya, ternyata banyak orang-orang yang menyukai terhadap jenis produk ini. Nah, itu juga peluang masuknya. Selanjutnya, tren apa yang sedang berkembang pada masyarakat? Misalkan, sekarang lagi zamannya misalkan olahan minuman ya, kita beralih ke minuman. Nah, misalkan minuman zaman sekarang itu banyak orang yang menyukai minuman-minuman manis, baik itu dalam bentuk Thai tea ataupun minuman-minuman yang ada bobanya, kayak gitu. Nah, itu suatu tren. Itu bisa jadikan sebagai peluang. Nah, kalau untuk makanan-makanan itu bisa tinggal dicari aja. Misalkan dari data suatu statistik gitu ya, data statistik menunjukkan bahwa
banyak orang yang menyukai makanan-makanan manis. Itu juga bisa jadi peluang. Yang ketiga, adakah teknologi yang mendukung produksi dari produkmu? Jadi ada nggak sih teknologi-teknologi yang bisa mempermudah kalian dalam melakukan produksi ataupun dalam melakukan pemasaran ataupun penjualannya? Itu ada nggak teknologi yang seperti itu? Jika ada, itu bisa menjadi peluang kalian untuk memulai usaha tersebut. Yang keempat, bagaimana daya beli konsumen? Nah, ini minat pasar nih. Ketika suatu produk diminati oleh konsumen, maka itu potensial banget untuk dijual. Pasti laris ketika mulai diproduksi. Nah, itu bisa menjadi suatu peluang. Nah, sebaliknya, nanti ada ancaman nih. Yang keempat ya, kita masuk ke ancaman. Ini ada 3 di sini, tapi kalian bisa tambah lagi jadi 5, jadi 10, bebas. Tapi 3 diantaranya misalkan rintangan apa saja yang kamu hadapi. Nah, ini rintangannya maksudnya faktor eksternal, ingat. Rintangannya misalkan sumber daya, maksudnya bahan bakunya itu jauh, harus diperolehnya itu jauh. Atau misalkan rintangannya itu ke cuaca. Misalkan kalian memproduksi makanan yang butuh dikeringkan oleh sinar matahari. Sementara sekarang misalkan lagi musim hujan. Maka itu menjadi hambatan buat kalian, ancaman, rintangan ya. Itu menjadi rintangan buat kalian ketika melakukan produksi. Maka produksinya akan menurun kan ketika hujan ya. Seperti itu. Kemudian kompetisi apa yang kamu khawatirkan? Kompetisi seperti apa? Misalkan mulai dari pesaingnya. Apakah banyak pesaing yang berjualan atau yang memproduksi makanan atau produk sejenisnya? Misalkan minuman, udah banyak banget kan, berarti kan persaingannya itu lumayan ketat gitu. Nah, di sini nanti akan muncul nih strateginya seperti apa. Nanti itu akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi kalian harus tahu dulu nih, pesaingnya itu udah banyak atau belum. Seperti itu. Nomor 3, apakah kelemahan kamu dapat menjadi ancaman serius? Nah, kalian coba dicek di bagian kelemahan, kemudian lihat dari pesaingnya. Dari pesaing itu apakah kelemahan-kelemahan kamu itu dapat menjadi ancaman serius nih. Kayak gitu. Jadi kalian bisa mencari dari hal-hal yang di luar perusahaan. Mulai dari tentang pesaing, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang teknologi juga bisa. Atau tentang kebijakan-kebijakan pemerintah juga bisa. Seperti itu. Pokoknya tentang hal-hal di luar dari perusahaan atau di luar dari produk kamu. Seperti itu. Selanjutnya, di slide selanjutnya, nah setelah kalian membuat atau menganalisis faktor-faktor dari setiap yang menganalisis aspek dari setiap faktornya itu, kalian bisa selanjutnya menentukan strategi. Ketika menentukan strategi, kalian bisa mengambil salah satu atau keempat-empatnya nih. Di sini udah dibikin sebuah metric strength dipasangkan dengan opportunities, ataupun W dan O, atau S dengan T, W atau W dengan T, seperti itu. Yang dimana ini semuanya bisa dijadikan strategi. Tinggal dilihat saja dari faktor-faktor yang dimiliki, itu kalian cocoknya pakai strategi yang mana. Misalkan, ketika punya kelebihan, kalian memiliki pegawai yang kerja keras gitu, yang rajin, selalu produktif setiap harinya. Kemudian peluangnya itu pasar dari produk yang kalian buat itu permintaannya tinggi banget. Nah, maka dari itu bisa dimanfaatkan tuh dari strength dan opportunities-nya tuh bisa dimanfaatkan. Strateginya adalah meningkatkan jumlah produksi. Seperti itu strateginya. Jadi karena kalian memiliki kelebihan dari segi sumber daya manusianya, ternyata pekerjaannya itu rajin-rajin dan produktif banget, sementara dari peluangnya itu terjadi
request atau permintaan yang sangat banyak terhadap produk kalian, maka strateginya tadi peningkatan jumlah produksi seperti itu. Atau misalkan kalian, ini kita beralih ke yang W dan O, meminimalkan weakness untuk memanfaatkan opportunities. Misalkan gini, di produk kalian ternyata kalian punya kelemahan dari segi bahan baku ya. Bahan baku yang kalian miliki itu sedikit. Maksudnya harus kalian nggak punya lahan sendiri misalkan. Ketika produksi apa ya, misalkan batagor aja lah ya. Batagor butuh ikan, sementara kalian belum punya tambak ikan gitu ya. Itu kan berarti bahan bakunya masih belum tersedia secara mandiri. Nah, sementara di opportunitiesnya atau di peluangnya banyak supplier-supplier ikan. Nah, itu kan bisa menjadikan strategi itu untuk menutupi kelemahan yang kalian miliki. Jadi strateginya itu memanfaatkan eh, supplier-supplier yang ada untuk meminimalkan kelemahan kita yang tidak memiliki tambak ikan misalkan. Kayak gitu, itu strateginya. Dan seterusnya, itu bisa kalian terapkan seperti itu. Jadi analisis SWOT ini pada dasarnya itu adalah alat bantu yang digunakan oleh orang-orang yang akan memulai suatu usaha supaya bisa mengenali terlebih dahulu produk yang akan mereka jual, mengetahui atau mengenali apa kelebihannya, kekurangannya, dan faktor eksternalnya, supaya mereka bisa merencanakan strategi apa yang sebetulnya benar-benar cocok untuk diterapkan ketika pelaksanaan nanti. Ya, cukup sekian untuk video ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan diberikan pertanyaannya di kolom komentar saja. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.